Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Fimelia Talib Escape, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 3 Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tengah. Fasilitator Ibu Febriwati Watimuri SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Darmayanti Karmen SPD. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran itu tidak sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses penyampaian ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada murid dengan metode yang tepat dan menarik. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu murid untuk memahami konsep dan mengembangkan potensinya. Sedangkan pendidikan adalah proses yang lebih luas dan holistik yang bertujuan untuk membentuk manusia yang utuh dan berkarakter mulia. Pendidikan tidak hanya fokus pada pengetahuan akademis, tetapi juga nilai-nilai moral, keterampilan sosial, dan kecerdasan emosional. Menurut saya, pengajaran dan pendidikan harus berjalan beriringan dan saling melengkapi. Pengajaran yang baik dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemahaman saya tentang murid dan pembelajaran di kelas masih terpaku pada paradigma pendidikan tradisional. Berikut beberapa poin yang menjadi cerminan pemahaman saya saat itu. Yang pertama, murid sebagai objek pasif. Saya memandang murid sebagai penerima informasi dan pengetahuan di mana mereka hanya mendengarkan, mencatat, dan menghafal materi yang disampaikan. Yang kedua, penekanan pada hafalan dan nilai. Saya berfokus pada pencapaian nilai tinggi dalam ujian sebagai indikator keberhasilan belajar murid atau yang kita sering sebut KKM. Yang ketiga, kurang memperhatikan minat dan bakat individu. Saya kurang memperhatikan keragaman minat dan bakat murid dan cenderung menerapkan metode belajar yang seragam untuk semua murid. Yang keempat, proses belajar yang berpusat pada guru. Saya menjadi satu-satunya sumber informasi dan pengetahuan di kelas. Bisa dibilang, saya hanya mentransfer ilmu. Yang kelima, metode pembelajaran yang monoton. Pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu hanya didominasi oleh ceramah dan pemberian tugas. Saya sedikit memberikan ruang untuk interaksi dan eksplorasi bagi murid. Dan yang terakhir, kurang memperhatikan pengembangan karakter. Saya lebih fokus pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan akademik. Kurang memperhatikan pengembangan karakter dan nilai-nilai positif pada murid. Dampak yang terjadi, pembelajaran yang kurang bermakna, di mana murid merasa bosan dan tidak termotivasi untuk belajar karena proses belajar yang tidak berpusat pada mereka. Yang kedua, kurangnya pemahaman mendalam. Murid hanya mampu menghafal materi tetapi tidak memahami konsep secara mendalam. Dan yang ketiga, keterampilan abad 21 yang kurang berkembang. Murid kurang memiliki keterampilan abad 21 yang penting seperti berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui modul 1.1, terjadi beberapa perubahan dalam pemikiran dan perilaku saya sebagai guru. Yang pertama, melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya kognitif, tetapi juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan lagi objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid mempunyai kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru juga harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Guru perlu mempelajari karakteristik murid,
Dan juga guru memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Hal yang dapat saya terapkan dengan segera agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan lebih baik yaitu: yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Yang ketiga, pembelajaran yang tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Yang keempat, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.